Kita lanjutkan belajar tentang pemahaman web, masih di kurikulum Merdeka kelas 11. Pada bagian yang ke-25 kita akan belajar tentang CSS Bootstrap. Bagian yang pertama kita akan belajar tentang instalasi dan breakpoints. Kita langsung ke materinya. Pada materi tentang CSS, bagian yang ke-16 dari tujuan pembelajaran kita belajar tentang framework dari CSS. Framework itu adalah kerangka kerja. Kemudian kerangka kerja ini supaya memudahkan kita kerja, jadi tidak perlu membuat CSS yang banyak-banyak, sudah dibuatkan oleh Bootstrap atau Tailwind. Kita ke Bootstrap dulu, kita belajar tentang Bootstrap. Kita buka di getbootstrap.com, kemudian kita cari tulisan download ini, kita klik download, kemudian kita klik tombol download ini. Maka dia akan download ke dalam sini. Ini sudah saya download. Berikutnya di sini saya sudah membuat file folder untuk latihan bernama Bootstrap CSS. Ini Bootstrap yang sudah saya download. Kemudian ini tinggal copy, saya pindahkan ke dalam folder ini, kemudian paste, kemudian ini saya extract here, kemudian di sini ini akan saya rename menjadi Bootstrap saja. Nah, seperti ini. Di dalam folder Bootstrap ini ada CSS dan JS. Jadi ini sudah dibuatkan CSS-nya oleh Bootstrap dan JavaScript-nya sudah dibuatkan juga oleh Bootstrap. Sekarang kita ke VS Code. Di sini kita sudah siapkan file index.html kosong ini seperti biasa. Saya akan tambahkan tanda tanya ini. Kemudian di sini kita akan ganti dengan SMK Revit kemudian Bootstrap. Kita Ctrl S, kemudian sebelumnya kita bisa tambahkan ekstensi di sini. Ketik di sini Bootstrap, kemudian cari Bootstrap 5 Quick Snippet untuk memudahkan nanti kita bekerja dengan Bootstrap. Kalau sudah, kita akan coba kembali lagi ke sini. Kita akan linkkan. Cara untuk melinkkannya adalah kita akan buat dulu link CSS yang akan kita buat, CSS custom yang kita buat. Jadi kita tambahkan dulu file di sini style.css. Nanti akan kita pakai sendiri. Kemudian yang di dalam sini kita akan linkkan dengan Bootstrap-nya. Link CSS. Kemudian yang di sini kita bisa masuk ke dalam Bootstrap, kemudian CSS, kemudian sesuai ini kita akan lihat yang digunakan di dalam introduction. Kita akan arahkan ke dalam bootstrap.min.css. Jadi kita bisa tambahkan di dalam sini. Kita bisa scroll, kita cari bootstrap.min.css. Nah, ini. Kemudian berikutnya kita juga akan tambahkan file ini bootstrap.bundle.min.js. Jadi kita tambahkan untuk JavaScript-nya. Jadi kita buat script seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan src. Kita cari bootstrap, kemudian js. Kemudian kita masuk bootstrap.bundle.min.js. Jangan lupa di sebelah sini kita tambahkan async, kemudian defer ini supaya nanti JavaScript-nya bisa dilihat oleh HTML yang ada di bawahnya ini. Kita akan buat yang pertama adalah H1. Kita klik Bootstrap, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita bisa lakukan preview. Klik kanan, kemudian show preview. Nah, ini artinya H1 ini sudah di CSS oleh Bootstrap. Misalnya ini akan kita matikan, Ctrl garis miring, maka seperti ini dia tidak di CSS. Ctrl Z, kita klik di sini, kita Ctrl Z lagi. Nah, ini sudah di CSS oleh Bootstrap. Berikutnya kita akan coba tambahkan untuk belajar tentang breakpoints. Di dalam sini breakpoint ini kita lihat di dalam breakpoints ini layar oleh Bootstrap ini secara otomatis dibuat responsif dengan penamaan. Kalau di bawah 576 ini layarnya XS, kemudian di atas 576 sampai 768 adalah SM, di atasnya 768 adalah MD, LG, XL, dan XXL. Kita akan coba melihat ukuran layarnya. Kita bisa tambahkan di dalam CSS yang kita buat. Di sini kita akan buat body, kita akan tambahkan after, kemudian ini kita akan buat content,
kita isi petik-petik XS. Jadi ini keluar di sini XS, tulisan XS ini kita akan buat supaya dia posisinya adalah fixed. Kemudian ada di sebelah kanan. Kanan kita isi dengan 0, kemudian atas top ini kita isi dengan 0. Kita Ctrl S, kita ada di sebelah kanan ini tulisannya. Berikutnya kita akan atur supaya layarnya add media seperti ini. Kemudian di dalam sini kita isi dengan min, kemudian min width kita isi dengan 576 px. Jadi ini supaya sama dengan yang ada di dalam sini 576 px ini. Kemudian di sini kita buat body, kemudian kita isi after, kemudian ini kita isi dengan konten, kita isi petik-petik, kita isi dengan SM. Jadi ketika dia 576 px maka ini XM. Berikutnya kita bisa shift alt panah ke bawah. Setelah yang ini XS, SM, kemudian berikutnya adalah MD, LG. Ini kita isi dengan MD, kemudian bawahnya adalah LG. Setelah LG adalah XL dan XXL. Ini kita isi dengan XL, kemudian bawahnya lagi kurang 1. Ini kita bisa tambahkan ukurannya, shift alt panah bawah ini dengan XXL. Kemudian ukuran-ukurannya kita akan lihat lebih besar dari 1400. Berarti ini adalah 1400. Kemudian bawahnya lagi 1200. Kemudian bawahnya lagi 992. Nah, ini 992. Kemudian bawahnya lagi adalah 768. 768. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita bisa lihat di dalam browser. Open in browser. Hasilnya ini ada tulisannya di sini. Ini XXL. Kalau kita lakukan inspect, kemudian di sini XXL. Nah, ini layarnya XL. Kalau kita kecilkan, nah ini posisinya LG, kemudian MD, kemudian lagi SM, kemudian lagi XS. Jadi dengan melihat ukuran layar di sini kita bisa lihat posisi layar kita ada di posisi mana. Ini kita gunakan bantuan. Nah, ini adalah breakpoint. Jadi perpindahan ini posisinya di SM, kemudian ini posisinya di MD, kemudian ini posisinya di LG. Dan nanti kita bisa mengatur penggunaan dari CSS-nya. Kita akan belajar lebih lanjut pemanfaatan dari breakpoints ini dan penggunaannya di dalam web yang akan kita buat. Itu saja materinya, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.